artinya penghapus. Ya, mansukh itu artinya yang dihapus. Nah, dalam konteks ayat 184 dan 185, yang dihapus adalah ayat 184. Yang menghapus adalah ayat 185. Di ayat 184 kita masih boleh untuk bayar fidyah kalau nggak mampu. Ini sesuatu yang sangat disukai oleh kita semua pastinya kan? Ya, karena bayar to'amul miskin kan nggak seberapa. Berapa sih? 48.000 kan mudah. Tapi ayat itu sudah dihapus dengan ayat 185. Artinya ayat 184 masih boleh dibaca dapat pahala. Tapi syariatnya sudah tidak boleh diamalkan. Kenapa? Karena sudah ada syariat yang lebih baru, ayat 185. Maka di ayat 185 nanti dijelaskan oleh para ulama, misalkan dalam mazhab Syafi'i, orang itu tidak boleh selama-lamanya bayar fidyah kecuali dia sudah dalam kondisi yang sangat sepuh dan disaksikan oleh 2 orang dokter tidak boleh lagi berpuasa. Tidak berpuasa, maka dia boleh hanya membayar fidyah. Tapi Anda yang punya hutang 60 hari puasa, jangan nunggu sepuh, ya, karena belum tentu boleh sampai sepuh, ya. Nanti keburu disepuh, gitu ya. Nah, supaya tidak disepuh, segeralah kita menyepuh diri kita hari ini. Itu pesan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hasibu qabla an tuhasabu. Sepuhlah diri kalian sebelum kalian nanti disepuh, gitu kan. Ya. Gitu ya. Nah, jadi ayat ini bicara tentang nasi masuk. Ini menunjukkan bahwa membaca ayat itu memang butuh ilmu. Ya, kadang-kadang ada orang nggak mau belajar sama ulama. Dah, saya mau belajar dari terjemah saja. Enggak ada di terjemah itu penjelasan nasi masuk. Ya, maka kemudian agama mengajarkan kita untuk belajar kepada para ulama. Ya, belajar melalui kitab-kitab tafsir, jelaskan itu sehingga kita mendapatkan pandangan yang benar. Ya. Baik. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza," dan jika sa'alaka, bertanya kepadamu, ibadi, hambaku, anni, tentang aku, fa inni, maka sesungguhnya aku, qaribun, aku itu dekat. Ujibu, aku akan menjawab dakwata, doa, ad-da'i, orang yang berdoa, idza da'ani, jika dia berdoa. Falyastajibu li, maka segeralah sambut seruanku, wal yu'minu bihi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar kalian semuanya mendapatkan bimbingan, mendapatkan irsyad, mendapatkan petunjuk. Nah, dari sini kita belajar tauhid, ya. Kita di sini belajar tauhid. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalau nanti anak kita bertanya, di mana Allah? Di mana Allah? Maka jawablah bahwa Allah itu dekat. Makna Allah itu dekat itu nanti turunannya panjang. Misalkan kalau kita berdoa, kita tidak boleh berteriak, tapi kita juga tidak boleh silent mode, dalam hati, nggak boleh. Nah, maka adab kita dalam berdoa tetap bergerak-gerak bibir kita dengan suara yang didengar oleh diri kita sendiri. Itu yang terbaik. Doa, zikir, sholat itu bergerak dengan suara yang didengar oleh diri kita sendiri. Nah, Allah itu dekat. Ini menegaskan bahwa ya Allah Maha mengetahui. Ya, maka ini akan mendorong satu perasaan namanya muraqabah. Muraqabah itu apa? Perasaan selalu diawasi Allah. Nah, selalu diawasi. Nah, perasaan muraqabah ini akan mendorong kepada mujahadah. Akhirnya bersemangat, produktif. Karena Allah tahu semua aktivitas kita. Ini juga mendorong kita pada muhasabah.
Kenapa? Karena kita jadi tahu bahwa Allah akan langsung membalas dan langsung mencatat. Maka segera mengevaluasi kalau ada kelemahan. Maka menghukum diri kita juga kalau kemudian kita ada kesalahan, mu'aqabah. Ya, hukum diri kita hari ini sebelum kita kelak dihukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi perasaan bahwa Allah dekat itu mendorong kita pada akhirnya menghadirkan perasaan muraqabah, mendorong lahirnya mujahadah, diikuti dengan muhasabah dan diakhiri dengan mu'aqabah. Gitu kan? Ini juga mendorong kepada kita untuk mencintai doa. Dan tugas manusia, tugas hamba hanya berdoa, bukan memutuskan kapan jawaban doa itu dilakukan. Ya, dan menunjukkan bahwa manusia ketika dia berdoa, maka dia menegaskan bahwa dia butuh Allah. Ya, Allah menjelaskan doa. Yang penting kalian doa, aku senang. Maka orang yang tidak mau berdoa disebut orang itu sombong. Ya, dan sombong itu adalah selendangnya Allah Subhanahu wa taala, bukan selendangnya kita orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita masuk pada ayat 187. Nah, ayat 187 ini ayat yang terpanjang dalam Quran. Dalam rangkaian ayat berpuasa. Ini ayat yang terpanjang. Pertanyaannya, kenapa dia terpanjang? Karena mendorong kepada ini ada pelajarannya. Kenapa terpanjang? Jawabannya adalah karena ya terdapat 5 kali Allah berbicara tentang suami dan istri. 5 kali. 5 kali itu satu, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam hari di bulan puasa ar-rafas bersama istri kalian. 1, 2, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Dia pakaian kalian, kalian pakaian mereka. Yang ketiga, alimallahu, Allah Maha mengetahui, annakum kuntum, bahwa kalian itu sejatinya takhtanuna anfusakum, tidak mampu menahan diri kalian. Fataba alaikum, maka bertobatlah kalian, wa afa ankum, dan memohon pemaafanlah kalian. Fal'an, yang keempat, maka sekarang basyiruhunna, ya silakan kalian bersama istri kalian, wabtagu ma kataballahu lakum, cari apa yang Allah ridhoi dari perbuatan kalian. Ada 4 nih. Nah, kemudian yang kelima apa? Wala tubasyiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tapi jangan bicara ini lagi kalau sudah malam 21 sampai malam 30, karena kalian sepatutnya punya agenda baru, yaitu mengajak istri kalian dan anak-anak kalian untuk iktikaf di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW, idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan, kalau sudah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, diajak istri dan anak-anaknya ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang baru, namanya ibadah iktikaf. Ya. Nah, kita balik lagi bacaannya. Wa kulu washrabu, maka makanlah dan minumlah, hatta yatabayyana lakum, sampai jelas sekali bagi kalian, al-khaytul abyadu, mana batas putih, minal khaytil aswad, mana batas hitam, minal fajar. Artinya mana waktu subuh, mana waktu maghrib. Summa atimmus siyam, kemudian sempurnakanlah puasamu ilal lail, sampai maghrib. Ya, dan wala tubasyiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullah, inilah batasan agama Allah. Fala taqrabuha, jangan mendekati apa yang Allah larang. Kadzalika, demikianlah, yubayyinullahu, Allah menjelaskan ayatihi, ayat-ayatnya, linnasi, bagi manusia, la'allahum yattaqun, agar mereka semuanya bertakwa. Nah, perhatikan ini rubuk ke-11 ya. Rubuk ke-11 itu ditutup dengan ayat 188. Dan di ayat 188 ini ada tanda bunga. Ada tanda bunga ya. Ada tanda bunga, 188 tanda bunga. Maka membaca ayat Ramadan itu hendaknya sampai ayat 188. Ayat 188 itu bunyinya, wala ta'kulu, dan janganlah kalian memakan amwalakum, harta di antara kalian, bainakum bil batil, dengan cara yang tidak Allah ridhoi.
Wa tudlu biha, meskipun kalian ajak urusan itu ilal hukam, kepada teman seangkatanmu yang mungkin sekarang sudah jadi hakim. Litakulu, dengan tujuan agar kalian bisa menguasai fariqam min amwalin nas, sebagian dari harta manusia, kalian ini mencurinya dengan kekuasaan, bil ismi, dengan dosa, wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui. Ini ayat ini menutup rangkaian ayat berpuasa. Ya, kira-kira pelajarannya apa? Di antara pelajarannya adalah tidak mungkin banget orang itu disebut lulus Ramadan kalau selepas Ramadan malah kembali berkolusi dengan hakim. Atau kalau kita cari gambar besarnya, tidak mungkin banget orang itu lulus Ramadan tapi kembali bermaksiat kepada Allah. Maka dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lataiful Ma'arif, ya, dalam kitab Lataiful Ma'arif dijelaskan bahwa min sawabil hasanah al-hasanatu ba'daha. Puasamu diterima Allah enggak? Puasamu diterima. Nah, pertanyaan, ciri puasa diterima adalah engkau dimudahkan untuk melakukan hasanah. Berikutnya, wa min jazaa'i sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Tapi ciri amal kolusimu diterima Allah, engkau dimudahkan untuk melakukan kolusi berikutnya. Nah, jadi kalau kita ba'da umroh kemudian buka jilbab lagi, ya, ba'da umroh kita kemudian korupsi lagi, ba'da puasa kita kolusi lagi, maka khawatirlah amal puasa kita tidak diterima Allah, amal umroh kita tidak diterima Allah. Karena itulah dalam rangka ketaatan, ya, dalam rangka ketaatan kita butuh yang disebut sebagai ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga. Kenapa ayat 187 itu menjadi ayat yang sangat panjang? Karena Allah menginginkan di bulan Ramadan keluarga-keluarga Indonesia pada khususnya itu mereview komunikasi suami sama istri. Deep talk, sejauh mana kita sudah saling suap-suapan sama istri, ya, kemudian ngopi bareng berdua sama istri untuk membahas masa depan dari keluarga di surganya Allah. Maka orang yang keluarganya kokoh, dia akan dimudahkan untuk melakukan ketaatan. Di balik laki-laki sukses itu ada keluarga yang hebat dan ada perempuan yang hebat. Tapi di balik kegagalan laki-laki biasanya ada perempuan lain di sampingnya. Nah, ini kemudian jadi satu doa, ya, dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74 misalkan, walladzina yaqulun rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu keluarga dulu. Baru waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Maka jangan remehkan ketahanan keluarga, karena ini ketahanan negara yang paling kecil itu ada pada ketahanan keluarga. Kalau keluarga yang bertahan, kita akan bisa melakukan ketaatan dengan tenang. Maka kalau ketaatan itu kita nikmati, kita pun akan dimudahkan untuk melakukan hasanah berikutnya, dan inilah namanya kehidupan yang bahagia. Maka pada akhirnya puasa itu melahirkan kebahagiaan yang seutuhnya. Demikian pembacaan kita pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau ditanyakan atau dikoreksi, dipersilahkan. Sektor kanan. Sektor tengah siap-siap. Sektor kanan dulu. Mulailah dari yang kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik kajiannya. Kemudian ini yang berkaitan dengan puasa setelah sahur itu kan, ya makanya. Tapi tidak ada dibahas tadi sih. Iya. Pertanyaanlah yang tidak dibahas. Pernah saya mendengar, saya lupa di kesempatan apa, tapi katanya puasa 6 hari di bulan Syawal itu adalah sebagai penyempurna dari puasa Ramadan. Nah, ini mohon penjelasannya gimana? Ya, bukan kitab Lataiful Ma'arif karya Ibn Rajab Al-Hanbali. Puasa Ramadan yang
sekitar atau dibulatkan 30 hari itu mendapatkan keutamaan 10 kali lipat. Maka seakan-akan 300. Tambah Syawal, dia 6 hari kali 10, 60. Maka orang yang man shoma Ramadhana summa atba'aha sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Orang yang puasa 30 hari dilanjutkan dengan puasa 6 hari, cukup dengan 6 hari dia seperti puasa setahun penuh. Ad-dahr 360. Nah, ini sama saja dengan orang yang sholat malam 11 rakaat atau 23, yang penting dia bersama imam dari awal sampai akhir, dia seperti sholat semalam suntuk dari isya sampai subuh. Nah, maka ambil keutamaan ini, maka ibadah berbukanya orang-orang Madura itu bukan pas bulan Syawal, itu pada tanggal 6 Syawal baru nanti dia buka puasa beneran, gitu kan? Lebaran beneran atau tanggal 7-nya, tanggal 7 hari 7 Syawal baru buka puasa lebaran beneran. Nah, kupatan. Nah, kalau belum itu belum. Gitu. Ada yang Madura sih? Ada. Betulkah itu? Salah ya. Nah itu ya. Jadi itu keutamaan. Kaitannya dengan puasa Syawal tadi, apakah bisa puasa Ramadan, apakah bisa puasa hari Syawal itu mengganti yang bolong-bolong? Jadi karena pernah ada pendapat ulama katanya sebagai kodok bisa disatukan dengan 6 hari Syawal itu kan? Baik. Jawaban seseorang itu bertentangan dengan kaidah bahwa amal wajib bertentangan dengan amal sunnah. Amal wajib tidak bisa diganti dengan sunnah, tidak bisa. Tapi amal sunnah bisa dipadu dengan sunnah yang lain. Misalkan kita niat puasa Senin dibalut dengan puasa 3 hari bulan Syawal, boleh. Kita sholat 2 rakaat sebelum duduk di masjid, tahiyatul masjid, disanding dengan 2 rakaat sebelum subuh, boleh. Sunnah dengan sunnah, kalau kepepet boleh dipadukan. Tapi kalau sunnah menggantikan yang wajib, dia tidak bisa dipadukan. Ini kaitannya dengan wajib dengan sunnah itu tidak bisa disatukan. Nah, dengan demikian bulan Syawal itu ibadah sunnah, dia tidak bisa menggantikan qada ibadah wajib. Nah, itu kaidah dasar. Baik. Sektor kanan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, materinya sangat menarik sekali. Saya ingin bertanya tadi mengenai muhasabah, terus terakhir itu muhaqabah. Nah, cara muhaqabah kita terhadap diri sendiri biar efektif seperti apa? Cara muhaqabah yang paling efektif adalah dengan memperhatikan apa yang paling dicintai, dan ini akan melahirkan pengorbanan. Jadi muhaqabah itu harus melakukan pengorbanan karena kita merasa melakukan sesuatu yang berat. Nah, berat atau tidak berat itu nanti bergantung kualitas ketakwaan seseorang. Misalkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah terlambat sholat asar berjamaah. Kalau kita mah terlambat sholat asar kayaknya biasa-biasa aja, nggak merasa berdosa karena kualitas ketakwaan kita rendah. Tapi Sayyidina Umar merasa itu dosa, sebenarnya dia tidak dosa, tapi merasa itu dosa, merasa itu sebuah kesalahan besar. Dan ternyata penyebabnya karena Sayyidina Umar lupa bahwa sudah akan datang waktu sholat karena menikmati tanahnya yang luas. Maka beliau pun merasa kenapa Allah jadi berkurang cintaku hanya karena dunia. Nah, apa yang beliau cinta itu akhirnya beliau korbankan. Setengah dari tanahnya kemudian diwakafkan. Nah, jadi pengorbanan. Jadi muhaqabah ini melakukan dengan apa yang paling dicintai, lakukan. Konteksnya pengorbanan. Syaratnya tidak boleh melakukan kezaliman. Ya, misalkan kita mukul-mukul badan, mukul-mukul pipi, nah itu diharamkan.
Nah, tapi yang kaitannya dengan amalan boleh. Ya, jadi kita hukum diri kita dengan sesuatu yang baik. Nah, maka dalilnya diantaranya adalah Nabi SAW menjelaskan wa'atbi as-sayyi'ah al-hasanata tamhuha. Kalau kalian punya kesalahan, lanjutkan dengan kebaikan. Anak kita mungkin pernah salah, maka sadarkan bahwa dirinya salah, istighfar, bertaubat kepada Allah, dan apa? Dan lanjutkan dengan kebaikan tertentu yang diniatkan untuk menghapuskan kesalahan. Apa itu? Silakan. Bisa berinfak, bisa melakukan sebuah amal yang diniatkan untuk membayar kesalahan kita. Kira-kira demikian. Mu'aqabah. Diikop, dia mengikop diri sendiri, menghukum diri. Baik, sektor kiri. Sektor kiri sangat khusyuk tadi. Ya, silakan Ustaz Nofri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertanyaan Pak Tisna kaitannya dengan puasa di bulan Syawal. Ya. Jadi kalau ada yang harus diganti puasa Ramadannya gitu kan, mana yang lebih didahulukan? Mengganti dulu baru Syawalnya dituntaskan, atau bisa Syawal dulu baru nanti mengganti? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Jawaban untuk hal ini luas karena perbedaan pendapat para ulama luas. Ya, sesuatu yang tampak dalam realitas puasa Syawal ini tidak bisa dilakukan di bulan Zulqa'dah. Nggak bisa dilakukan di bulan Zulhijjah. Itu yang tampak. Maka namanya puasa Syawal. Ya, maka dia tidak bisa dikatakan Zulqa'dah Zulhijjah. Maka kerjakanlah puasa 6 hari di bulan Syawal. Kerjakan. Ini yang tampak. Ya, tapi tidak semua ulama sependapat dengan ini. Ya, maka ini luas kajiannya. Jadi yang tampak adalah Syawal. Maka dahulukan bulan Syawal. Bahwa kemudian kita belum mampu mengerjakan puasa wajib, ajukan kepada Allah, ya Allah saya belum bisa melakukan puasa wajib. Mudah-mudahan tetap mendapatkan pahala 360 ketika engkau sudah mengkodoknya. Sayyidah Aisyah itu mengkodok puasa Ramadan bahkan di bulan Sya'ban. Sya'ban karena sibuknya urusan, benar-benar sibuk, bukan malas ya. Bunda Aisyah sibuk mengurus umat. Di bulan Zulqa'dah baru mengkodok hutang-hutang puasa beliau di sebuah tahun. Ya, itu menunjukkan bahwa puasa Syawal silahkan didahulukan. Tapi yang tentu yang lebih baik kita bisa melaksanakan. Kalau yang pakemnya adalah sempurnakan dulu kodoknya. Setelah itu puasa 6 hari masih sempat ya, kerjakan 6 hari menjelang akhir Syawal masih boleh. Yang jelas kodoknya selesai dulu. Itu jawabannya sempurna. Ya, tapi kalau kemudian kita tidak bisa melakukan itu, minimal jangan tinggalkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu mungkin jawabannya. Baik, semuanya sudah bertanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Tentunya tidak ada biasanya ya. Karena itu marilah sama-sama kita tutup dengan doa barokah dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.